Raja Bangsawan, Raja Seribu Klan, Raja 3 Generasi. Berdarah di perbatasan, keluarga Pratama yang setia, kini hanya tersisa Arif. Komandan muda. Prajurit Pratama, 7 jenderal, termasuk ayah Anda. Dan Pratama senior, 9 orang. Semua gugur di medan perang. Tak jenazah. Saya bawa barang peninggalan mereka kembali. Jenderal 9 bintang kirim pedang patah Pratama senior berusia 79 tahun. Berusia 79 tahun. Kokike, tenanglah, jaga keluarga baik-baik. Ini pedang patah Pratama tua berusia 22 tahun. Ini tombak patah Pratama kedua berusia 21 tahun. Adik, di rumah saja. Kami akan lindungi ayah dan kakek. Sirah Pratama keempat, sepatu Pratama kelima, jubah Pratama keenam, Pratama ketujuh. Hanya tersisa abunya. Arif kecil? Komandan muda. Adik ketujuh, kau di mana? Keluarga jenderal ini hancur. Sayangnya kepalanya buta dan lumpuh. Tuan Muda Arif tak terkalahkan 5 tahun lalu kalau tak gagal naik tahap. Prajurit Pratama, keluarga pahlawan, selamat jalan. Aku sedang pulih. Nyonya, Komandan muda, keluarga Pratama dibantai dalam sehari. Ini pasti ada konspirasi. Aku tak pantas di sini. Komandan muda, Nyonya, jaga diri. Kini Arif buta dan lumpuh. Para janda ini bagaimana nasibnya? Lebih baik jual harta, sembunyi di gunung. Ibu, aku tak akan biarkan keluarga terluka lagi. Kondisimu begini, ibu takut kau tak sanggup. Seperti kata mereka, kita jual hartanya. Kekuatan penuhku minimal 7 hari untuk pulih. Aku harus menyembunyikannya untuk cari tahu pelakunya. Prajurit Pratama, dengar perintah. Siap. Mulai pemakaman. Tunggu. Arif, dasar lumpuh. Batalkan pertunangan sekarang. Dengar tidak, dasar bajingan pengecut. Tak batal, jangan harap dikubur. Dasar kau anak sial pengecut. Tak batal nikah, takkan dikubur. Keluarga Pratama belum dikubur. Sungguh tak pantas. Terlalu. Kalau bukan karena 5 tahun lalu Tuan Muda Arif gagal jadi pendekar aku, mana berani Ayu begini? Pasti takut terseret dalang. Jadi mereka ingin memisahkan diri. Tak perlu batal nikah di sini. Ayu kecil. Nikah? Apa Bibi salah? Jangan batal nikah ya. Katakan pada Bibi, Bibi akan berubah. Bibi pasti berubah. Ibu, kembali. Aku setuju batal nikah. Yang kau. Ayu kecil, kau dan Arif teman masa kecil. Kedua keluarga sudah janji sejak kecil. Bibi selalu menganggapmu anak sendiri. Batal nikah. Jangan batal nikah ya. Pelacur tua, beraninya pegang tangan Nyonya. Pergi! Ayu kecil, semua salah Bibi. Jangan marah pada Arif kecil. Anaknya buta dan lumpuh. Ibunya juga tuli. Tak paham aku minta batal nikah? Dasar tua bangka. Keluarga Pratama pantas menikah denganku. Sampai ini pantas menikahiku. Ayu kecil. Tak tahu diri. Beraninya panggil Ayu kecil. Tampar dia. Ibu, ayo, berani sakiti ibuku lagi. Aku takkan melepaskanmu. Tak melepaskanku. Hakmu. Ah? Karena kau pincang? Atau karena keluargamu yang semua laki-lakinya mati? Atau karena ibumu yang berlutut memohon padaku?
Cepat pulih tubuhku, cepat pulih. Nona terlalu meninggikan kepala keluarga Pratama. Dengan kondisinya yang seperti itu, mungkin tengah malam ibunya masih harus menyusuinya. Arif kecil. Ibu, ayo kecil. Semua ini adalah salah tante. Jangan ambil pusing dengan Arif kecil. Dia baru kehilangan ayahnya, saudaranya, kakeknya. Dia belum bisa menerima. Ibu, percayalah. Aku pasti bisa bangkitkan keluarga kita. Sekarang orangnya banyak, tak bisa kubilang. Tapi aku tak memaksakan diri. Ibu paham. Ibu paham. Kau sudah kepala keluarga. Bebanmu lebih berat dari ibu. Harga dirimu lebih penting dari harga diri ibu. Ibu, sebagai kepala keluarga, aku memerintahkan jangan memohon padanya. Sungguh menyentuh. Aku ini sangat masuk akal. Kuberi kau 3 hitungan. Tanda tangani pembatalan pertunangan ini di depan umum. Besok kuberi keluarga Pratama juta. Tak. Besok kau harus kembali ke sini untuk mengubur ibumu. 3. Bawa Puben! Berteriak keras. Kukira meski lumpuh kau masih berani. Ternyata kau pengecut. Tanda tangan sampah. Anu, Tuan Muda Arif, Dojo Nirwana kami ingin putus hubungan dengan keluarga Pratama. Kepala Dojo Nirwana, Kak. Dulu, dojo kau hampir bubar. Suamiku yang membantumu. Dojo Nirwana kau baru bisa punya 10.000 murid. Bagaimana kau bisa? Nih, Tua, sekarang beda. Jika tak putus, apa aku harus dengan keluarga Pratama mati bersama? Kau! Ibu, tak apa. Gerbang pendekar mengumumkan, klan Pratama dan anjing dilarang ke pulau. Dilarang ke pulau. Dalam sehari, dana keluarga Pratama di bank kami harus ditarik semua. Jika tidak, akan dibekukan. 9 klan Pratama mulai sekarang dilarang daftar ke gerbang bagas. Kalian sukses berkat kepala keluarga lama. Kalian bertindak begini, apa tak segan pada kepala keluarga lama? Wanita tua murahan. Tak pantas kau mantan nyonya keluarga terkuat. Kau tak paham, yang kuat yang berkuasa. Keluarga Pratama sekarang hanyalah semut di bawah kakiku. Sudah tanda tangan. Terus hubungan dengan keluarga Pratama, lapor saja pada pelayan. Kepala keluarga ini setuju. Setuju. Sampah, sok merasa penting. Pamit. Nyonya, ini. Arif, kau mau mati? Arif, kau mau mati? Kepala keluarga ini sudah setuju. Kenapa? Ada masalah? Pengawal, tangan bajingan ini potong. Jangan, lepaskan Arif kecil. Aku ganti dengan tanganku. Baiklah, potong 1, bonus 1 ya. Nyonya, besok turnamen bela diri Nusantara. Daftarnya sudah dikirim. Jika melukai orang sekarang, kita bisa diskualifikasi. Tapi di tempat ini, keluarganya sudah mati semua. Masih berani menghinaku. Tenang, Nyonya. Keluarga Pratama memang ada di daftar. Dan sekarang, orang Pratama sudah mati semua. Nanti, entah Arif mengundurkan diri atau dia turun sendiri. Apapun pilihannya, dia akan sangat malu. Aku harap di datang besok. Pergilah beritahu, biar keluarga Pratama dan kita satu grup. Tenang, Nyonya. Pemuji itu orang kita. Dan Tuan Muda juga sudah pulang dari perkumpulan Nusantara. Bajingan, hari ini kulepas kau dapat untung dari turnamen bela diri. Jangan mundur besok kalau berani. Akan kupotong kau perlahan-lahan. Keluarga Pratama juara turnamen bela diri selama 20 tahun. Besok itu takkan berubah. Jika keluarga Pratama juara, aku, Ayu, akan jadi budakmu. Yup, ayo! Kau tak pantas jadi pelayan Pratama.
Nak, kita tak usah pergi. Setelah pemakaman, kita bawa keluarga pergi jauh. Ibu, kemana pun kita pergi, penjahat ini takkan melepaskan kita. Roh kakek dan ayah di surga juga tak ingin aku hancurkan martabat prajurit Pratama. Besok, keluarga Pratama akan kembali berkuasa di atas awan. Tak ada lawan di depan kita. Tama, di mana kalian? Hadir! Laksanakan pemakaman. Maaf, Tuan Muda Arif. Murid dojo terlalu banyak. Aku tak bisa pergi. Tuan Muda Arif, mengundangku malam-malam mau batalkan kontrak? Bukan. Lalu, kenapa kau mengganggu aku malam-malam? Dojoku sangat sibuk. Aku pergi dulu. Aku memanggilmu untuk bersujud ganti Tuan. Apa? Sujud tukar Tuan? Arif, dasar kau sampah bocah. Sudahlah. Demi kepala keluarga lama, aku takkan meladenimu. Nirwana, Jenderal kejam. Kau mantan jenderal musuh. Dikejar 2 negara usai kalah. Kakek yang menampungmu sehingga kau kaya hari ini. Kau pelayan pribadi kakek, pelayan Pratama. Bukankah kau harusnya bersujud padaku dan ibuku? Kepala keluarga lama sangat terkenal. Belanya hebat. Aku, Nirwana, memang menghormatinya. Tapi kepala keluarga lama sudah tiada. Aku, Nirwana, hanya ingin jaga nyawa aku dan muridku. Tak seperti para kepala keluarga itu yang bertindak kejam. Sudah cukup membayar hudi. Bocah, jangan keterlaluan. Makanya kau masih hidup. Berlutut, sujud tukar Tuan. Ku hapuskan dosamu hari ini atas keberanianmu memimpin pemberontakan. Dan dosa tak tahu balas budi. Kalau aku menolak, Serahkan dojo, serahkan murid, hancurkan kekuatanmu, dan pergi dari keluarga Pratama. aku lupa aturan keluarga Pratama. Jenderal kalah jadi pelayan, tak boleh pergi. Kecuali bunuh Tuan. Arif, jangan salahkan aku. Dalang di baliknya, kepala keluarga lama pun tak bisa melawannya. Aku sudah tua. Tak bisa sekedar cari mati. Aku tak mau ulangi kata-kata ini. Sebelum kau menyerang, ini kesempatan terakhirmu. Membunuhmu bagai membunuh anjing. Zaman sudah berubah. Kini keluarga Pratama tak punya master utama. Satu-satunya di tahap inti, pupumu, Tuan. Jangan paksa aku membunuhmu. Aku tak faham. Keluargamu sudah mati. Kau cuma sampah cacat. Kenapa masih begitu sombong? Kenapa masih berharap jadi kepala keluarga? Jenderal kejam punya. Nirwana, hancurkan kekuatanmu. Keluarga Pratama tak butuh pengecut. Menuju surga, Pewaris muda. Jaga negara ratusan tahun. Semangat prajurit Pratama tetap ada. Pewaris muda, Anda tak cacat. Nirwana, aku tahu kau kehilangan pimpinan jadi takut. Aku bisa memaafkanmu. Sekarang kekuatanku baru pulih 10%. Jangan bocorkan hal ini. Apa? Kekuatan pewaris muda baru pulih 10%. Aku sudah di puncak tahap baja, tapi di depan pewaris muda, hatiku gemetar. Teena, Nirwana, Tuang Te. Baik,
Pewaris muda. Pewaris muda. Pelayan tua menghadiahkan teh. Pewaris muda, terima sujud nirwana. Seorang master tahap inti malah berlutut pada si buta. Si Pinca. Dojo Nirwana jadi milik Pratama. Dojo Nirwana milik Pratama? Dojo Nirwana berasal dari Pratama. Mati pun tetap milik Pratama. Ya, milik Pratama. Bagus. Teruslah jadi anjing Pratama. Kami urus urusan kami. Kalian datang tanpa diundang. Urusan keluarga belum selesai. Tak terima tamu. Janji temu dulu kalau ada urusan. Sok hebat. Sok kaya apa? Kau pikir kau masih dewa bela diri 5 tahun lalu? Kita bertiga hampir 200 tahun. Bisa jadi kakekmu. Betul. Ayo, Arif udah. Panggil kakek, biar ku dengar. Pewaris muda, tak suka ulang. Sudah aku bilang, tak terima tamu. Keluar dari keluarga Pratama. Nirwana, kau sudah lupa saat kau memimpin pembatalan kontrak. Kenapa? Sudah sadar? Atau lebih enak jadi anjing? Dulu aku, Nirwana, hanya melindungi diri. Tak seperti kalian yang ingkar janji. Dasar tak tahu diuntung. Kalian sekarang tak pantas kembali ke keluarga Pratama. Kembali ke Pratama. Berani bilang kami tak mau. Sultan! Arif, keluarga Pratama sudah kubuat masuk daftar hitam. Mulai sekarang, sita semua asetnya. Bekukan semua dana. Pengawal! Siap! Villa ini sudah milik grup emas hitam. Pindahkan! Nirwana. Keluarga Pratama di emas hitam. Ada aset berapa? Jeju 8 dari 10. Batal kontrak dengan Pratama. Rugi sekitar 80%. Jadi kalau dihitung, sisa sekitar 200 triliun rupiah. 500 triliun rupiah bisa dibekukan begitu saja. Rumahku bisa disita begitu saja. Bodoh! Keluarga Pratama itu unta yang kelaparan. Cepat dapat, lambat tak dapat. Aku tak cuma mau ambil, tapi yang terbesar. Uangmu disimpan padaku. Aku adalah dewa kekayaannya. Berani ambil? Apa berani pakai? Kau tua keras kepala. Kau gila. Mau melawan kami? Abaikan. Angkat. Berani sentuh keluarga Pratama. 20,000 murid Dojo Nirwana akan hancurkan konsorsium emas hitam. Soal jumlah? Jumlahmu lebih banyak. Ayo, ambil semua herba dari apotek Pratama. Bersihkan semuanya. Arif, jangan konyol. Suruh anjingmu diam. Lalu wanita Pratama kalian serahkan semua. Muridku pasti juara turki. Wanita keluargamu pinjam aku. Rakam merah! Beraninya kau di belakang kepala keluarga lama ajarkan ilmu hitam? Terus, kenapa? Kepala keluarga kecil pun tak kutakuti. Jangan banyak ngomong. Cepat serahkan wanita Pratama. Ilmu hitam. Raka merah pasti diajarkan orang lain. Mungkin terkait konspirasi ini. Raka merah. Siapa yang ajarkan ilmu hitam itu? Kenapa? Mau belajar? Mohon padaku. Panggil Nai, tua kuah. Arif, tenang saja. Aku akan baik padanya tua. Akan kutunjukkan ilmu hitam ini padamu. Kujamin kau puas melihatnya. Dan bisa ikuti. Pewaris muda, biar aku habisi dia. Raka merah. Kau boleh diam. Tapi aku jamin kau takkan lihat matahari besok. Kau juga boleh bohong. Tapi aku jamin kau tak berani. Suruh ibumu tanya aku. Baru ku beritahu. Suruh ibumu tanya aku. Baru ku beritahu. Dia belum hancur. Masih ada kekuatan. Setidaknya pendekar kelas 1. Sialan. Kuat juga. Apa? Awas, pewaris muda. Nirwana, luka di mana? Ku beri tenaga. Jangan tak bongkar. Ini kesempatan cari dalangnya dan balas dendam kepala keluarga lama. Bregus, kau serang yang lemah. Tak pantas jadi guru. Orang lumpuh, sampah dari keluarga hancur. Biar saja mati. Bagas, berlutut. Sujud minta maaf pada Nirwana. Ku hanya bilang sekali. Kakak Bagas, abaikan saja. Dia mau bangkit dengan tahap master utama. Jangan har. Hapuskan akar-akarnya. Hari ini kita bagi keluarga Pratama. Benar. Arif memang berbakat 5 tahun lalu.
Sejak dia jadi kepala keluarga, sifat kejam dan dominasinya terlihat. Jika tak dihapus, aku takkan tenang. Benar, bocah ini malah menyuruh kakak Bagas berlutut. Sangat lancang. Kalau aku, takkan kuabaikan. Manfaatkan ini. Cepat, habisi anak manja ini. Hebat cara memutarbalikkan fakta. Hebat menyebutku kejam dan dominan. Sebelum berbuat jahat, malah mencari alasan yang mulus. Tak kusangka, kisah petani dan ular malah terjadi pada keluarga pertama. Kakak Bagas, apotek untukmu. Tahan nirwana untukku. Biar aku bawanya tua. Cepat pergi dan kembali. Kecuali wanita yang kau mau. Ingat, jangan biarkan hidup. Kalian bodoh! Cepat ambil! Oh, bukan! Sita asetnya! Jangan sakiti pewaris muda! Kepala keluarga lama, aku turun melayanimu. Siapa berani sentuh suamiku? Putri, teman lama. Dia panggil aku apa tadi? Hentikan! Kembali, kalian bodoh! Itu klan Istana Barat dari benua Barat, Putri Agung Lestari! La kamera. Ya! Sudah melihat Ratu. Kenapa tak bersujud? Pemimpin Pulau Pendekar Raka Merah mewakili semua rekan bersujud pada Ratu Istana. Ratu Lestari, aku pernah traktir makan. Apa kau ingat? Ratu Lestari, maaf atas ketidaksopanan. Mohon dimaafkan. Kau dan dia sujud pada nirwana. Apa? Ratu Lestari! Kami ini pemimpin sekte. Mana mungkin? Tadi suamiku menyuruh kalian bersujud pada nirwana. Oh, ya. Tambahan. Bubarkan sekte Bagas. Nyonya, kami salah. Kami tak mengenali orang hebat menyinggung Arif Junior. Kami bersumpah takkan kembali ke keluarga Pratama. Benar. Kami bersumpah. Sayang, apa penanganannya oke? Putri, ini terlalu mendadak. Suamiku tak setuju. Masih bengong. Kakak Nirwana, kami salah. Apa suamiku pernah bilang cuma satu? Kakak Nirwana, kami salah. Kakak Nirwana, kami salah. Kami salah. Terima kasih, Nyi Muda. Paman Nirwana, hal penting ini tak tanya aku. Langsung diputuskan. Pewaris muda, ini kan? Emosi membawa kita, kan? Sudah, pergilah istirahat. Ya. Kau mau menyita keluarga Pratama? Tidak, siapa brengsek yang bilang? 2 triliun Pratama. Takkan kurang sepeser pun. 2 triliun? 3 triliun. 4 triliun. 180 triliun. Nyonya, aku hanya punya 18 triliun. Tak ada lagi. La kamera. Putri, kau kini dekat dengan keluarga Pratama. Takutnya. Kakak, maaf. Tak sempat ke pemakaman. Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Dulu kau begitu mulia, peduli dunia. Aku tak berani mengganggu. Tapi asalkan kau butuh, aku selamanya menantu keluarga. Keluarga Pratama juga butuh aku. Putri, ngapain? Cepat turunkan aku. Kakak lelah seharian. Biar istrimu memandikanmu. Besok pagi aku salam pada ibu. Tidak. Ku bisa. Turunkan aku. Yang bantu pakai baju. Biar aku sendiri. Apa? Biar aku. Putri! Kamu kenapa? Kak,
Saatnya ke turnamen bela diri. Benar, saatnya ambil kembali posisi keluarga Pratama. Keluarga Pratama. Pemimpin Jaya! Jasa Komandan Tua Pratama Besar. Tak perlu begini. Hari ini pewaris keluarga Pratama ikut lomba. Kita sebagai juri harus adil pada pewaris keluarga Pratama. Kenapa? Ketua Pedang Samudra, kau pensiun, jadi kakek botak, kau suka ngajarin orang? Komandan Tua tiada. Sayang tak ada lawan lagi. Saatnya meletakkan pedang. Baiklah, kuharap kau tepati janji. Nanti kalau bocah Arif itu gagal, kuharap kau tak ragu bertindak. Arif, kemarin kau menghinaku. Hari ini, Wah, bawa wanita murahan ya? Berapa semalang? Putri, aku harus cari tahu kebenarannya. Tahanlah dulu. Ya. Kak, aku turuti apa yang kakak mau. Tapi ingat, serahkan dia padaku nanti. Keran Ayu adalah bawahan keluarga Pratama. Ayu, cepat hormat pada nyai mudamu. Masih bilang dia tak kotor. Kau pikir ada yang mau bersama bajingan lemah sepertimu? Betul. Suruh wanita murahan ini kencing di sini untuk lihat wajah busukmu. Lancang, jangan kalian bicara begitu pada menantuku. Kenapa? Mau gantiin? Takutnya di sini tak ada yang mau lihat wanita tua murahan sepertimu kencing. Wanita tua murahan ini bau banget. Siapa itu? Bisa bikin gempa bumi. Aku pimpin turnamen. Siapa berani bikin onar? Siapa? Pemimpin Jaya. Master di sini. Energinya sangat dahsyat. Kakak, ada master di sini. Kekuatannya tak tertebak. Mungkin di atasku. Saya Ketua Pedang Samudra, diturunkan menjaga peserta. Mohon anda hentikan kekuatan ini. Samudra, begini karamu membiarkan pelayan menghina orang. Aura Jaya! Arif, kau tak buta dan tak cacat. Selamat sehat, pewaris muda. Karena Anda sudah sembuh, silakan turun kursi roda dan duduk di kursi utama. Jika Anda tak duduk di sana, tak ada yang berhak duduk. Anakku, kau Aku tahu kau pasti bisa. Kakak, selamat. Ternyata kau sudah lama sembuh. Pantas saja. Aku baru saja sangat marah. Kebetulan mendapat kembali sedikit penglihatan dan energi. Kenapa? Samudra, memimpin Jaya. Tanpa keluarga Pratama, kalian tak bisa mengatur peserta. Selamat sehat, pewaris muda. Tadi saya lalai. Kukira Raja 5 tahun lalu kembali. Ternyata kau tetap sudah dihina. Terimalah. Kalau tidak, kau bisa apa? Aku akan menamparnya. Semua yang hadir, dengarkan kepala keluarga ini. Yang menghina keluargaku, ditindak. Hadapkan wajahmu untuk ditampar. Paman Jaya, kuma energi dalam yang... Kekuatanmu mati 5 tahun, baru pulih ke tingkat biasa. Beraninya kau sombong. Benar. Kau baru saja pulih, jangan sombong. Kau cuma di tingkat biasa.
Kakimu masih pincang. Kau tak pantas bicara denganku. Tak sombong, mana bisa jadi prajurit Pratama? Tak sombong, mana bisa jadi kepala keluarga Pratama? Hadapkan wajahmu. Hadapkan apanya? Kau tak apa, Putri? Tak apa. Ibu tak terluka kan? Biar ibu lihat. Kau ini, itu air panas. Kenapa bodoh sekali? Tubuh ibu yang tua ini biar saja terluka. Kau... Laluan! Arif, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Sialan, kau mukul wanita. Menjijikkan. Suruh wanita lemah minta maaf. Malah mau ditampar. Tak ada hukum. Kau merasa hebat karena keluarga besar meremehkan kami ya? Sombong. Kenapa? Dunia ini luas, kau yang atur. Pantas warga Pratama mati semua. Dasar binatang penindas. Iya. Urusan dunia, bukan urusanku. Bukan urusanmu, Ketua Pedang Samudra murid kepala keluarga lama Pratama yang menjadi biksu karena tak bisa melampaui gurunya. Beraninya kau bilang begitu di depan cucu muridmu? Apa kau tak malu? Semua orang bisa melihat jelas. Kakak takkan bantu penjahat, kan? Oh ya. Wanita kotor dan anjing menggonggong memang sejenis. Aku tak membunuhmu demi kakak. Kau tahu siapa aku? Pasangan brengsek. Wanita keji harus dimasukkan ke sangkar babi. Wanita brengsek. Kau pikir kau siapa? Mengandalkan paras cantikmu, kau cuma wanita murahan yang menggoda di depan orang. Kusuruh kalian diam. Kenapa? Mau menakutiku? Keluarga Pratama kalian masa gemilannya sudah berakhir. Masih berani sombong. Aku akan memakimu. Kumaki istri dan ibumu. Kumaki leluhurmu sampai mati. Panggil orang kalau berani. Kita lihat siapa yang peduli. 3 generasi prajurit Pratama berjuang. Baru ada kedamaian ini. Tak disangka malah memelihara para pengkhianat. Keluarga Pratama berkorban banyak. Tak pernah mengeluh. Aku hanya mohon pada kalian, beri perlakuan yang adil pada kami, ibu dan anak, serta menantuku. Apa tak bisa? Ibu, mereka cuma hormati yang kuat. Tak perlu bicara lagi. Aku pasti buat mereka sembuhkan penyakit ini. Biar ku beri obat penyakit anjing gilamu. Aku sudah muak lihat wajahmu. Enyahlah dari hadapanku. Siapa yang menindas adik ketua balai ini? Seruan naga langit mengubah langit. Bertemu raya langsung jadi naga. Kabarnya, klan Ayu punya pewaris tubuh perkasa langit. Tubuh perkasa baru terbentuk, langit langsung berubah, mengagetkan roh dan dewa. Mangkingkah? Benar. Itu dia. Usia 21 sudah tembus tahap baja. Tubuh perkasa langit yang masuk tahap inti. Ketua Balai Perkumpulan Nusantara, Ayu Raya. Ilmu muridku sudah matang, tak terkalahkan. Generasi muda tak ada yang sebanding. Muridku, bantu guru kuasai dunia, puncak dunia bela diri. Arif, anjing pecundang, lepaskan! Guru, kenapa tak bela adikku? Urusan anak muda. Guru tak bisa ikut campur. Kalau ada lain kali, aku pasti membunuhmu. Lepaskan. Kalau tidak, Lepaskan dan berlutut. Butakan mata sendiri. Aku bisa buat kalian, keluarga Pratama, kalah dengan lebih baik. Aku tak suka, ulangi. Putri, apa kemarin aku juga seperti ini? Kakak, kemarin kakak tak gentar. Dia cuma sok hebat, cuma badut peniru. Mana bisa dibanding kakak? Jijik dengarnya. Saat kau dijual, apa kau juga panggil mereka kakak? Jangan bandingkan Arif dengan kakakku. Namanya disebut oleh mulut jalang sepertimu, itu penghinaan bagi kakakku. Kenapa kau tak bisa jaga mulutmu? Hah? Kenapa? Tubuh perkasa langitku tak pantas bagi Tuan Muda Arif. Perintah ketua ini tak masuk telinga Tuan Muda Arif? Apa kepalamu cukup keras? Pewaris muda, jangan gerak. Nirwana di sini. Yang berani sentuh pewaris mudaku, aku akan tanya kepalamu. Cukup keras belum?
Nirwana. Lukamu belum sembuh. Mundur. Pewarismu, sampah ini tak pantas Anda turun tangan. Saya dan para murid adalah pelayan Pratama. Kami saja. Dah cukup. Kepala Dojo Nirwana, tahu apa yang kau lakukan? Kami perkumpulan Nusantara. Kami Dojo Nirwana. Berdirimu tinggi, tak dingin, turun dan bicara. Kau kacaukan acara. Nirwana, kau anggap aku tak ada. Muridmu saat menindas kepala keluarga kami, kau buta. Semut tahap paja. Kau tak takut mati? Hanya saja para muridku berdarah demi keluarga Pratama. Takut tidak? Tak takut! Tak takut! Tahap langit. Keluarga Pratama tak pengecut. Aku diskualifikasi keluarga Pratama. Berani kau. Kau cari masalah. Habisi dia. Sudah. Hentikan. Aku takut. Jangan berkorban sia-sia. Ingat aturan keluarga Pratama? Ingat aturan keluarga Pratama. Kepala keluarga wajib turun, wajib ke depan, mati. Wajib mati di depan keluarga. Aku masih hidup. Tentu aku akan melindungi kalian. Aku juga anggota Pratama. Asalkan kau setia, kau akan selalu jadi bagiannya. Demi Nusantara, demi pewaris muda, kami serahkan nyawa. Demi pewaris muda, kami serahkan nyawa. Nanti kau akan mati. Dasar bising. Tahanlah. Pewaris muda akan membela kita. Ada kabar harus segera dilaporkan. Kau menderita. Pewaris muda, Bagas dan Raka Merah, dua bajingan itu mengaku. Katanya, saat kepala keluarga lama celaka, pemimpin jaya perkumpulan Nusantara pernah datang. Mengerti, tujuan kita tak berubah. Pertama, juara. Kedua, dan sialan, tetap juara. Aku ingin mereka tahu mereka tak berhasil. Keluarga Pratama masih ada. Dalang di baliknya akan terpaksa muncul. Turnamen bela diri Nusantara dimulai. Turnamen ini dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama, tes kekuatan. Pukulan 100 ton, lulus. Tes kekuatan. Babak kedua, tes energi dalam. Air mata air menyembur, lulus. Babak ketiga, duel 1 lawan 1. Pemenang bertahan. 2 pemenang terakhir bertarung untuk juara. Sebelum tanding, biar ku tanya kepala keluarga Pratama. Katakan. Anda jadi juri atau tanding? Ikut tanding! Jangan takut ikut. Kepala keluarga Pratama. Bukannya kau hebat? Kalau jago, jangan sembunyi. Siapa yang sembunyi? Dia pecundang sejati. Mendengar sorakan kalian, baiklah. Aku beri kalian kesempatan untuk kalah. Aku tak tahu sabal lemas sepertimu bagaimana lulus 2 babak pertama. Benar. Menurutku, keluarganya pasti sudah mati semua. Makanya dia jadi gila. Jadi, ujian pertama mulai sekarang. Siapa duluan? Keluarga Lim duluan. Anakku, maju. Tunjukkan kemampuan keluarga Lim. Bagaimana mungkin? Anakku kan sudah naik ke tahap master kedua. Banyak pendekar seumur hidup tak bisa masuk tahap kedua. Kok kekuatannya tak sampai 1000 ton? Bodoh. Karung pasir biasa mana tahan serangan pendekar? Di dalamnya ada batu laut. Bisa redam tenaga dalam peserta. Apa? Kenapa kalian takut? Sampah itu belum bertindak. Bukan kalian yang terbawa. Kursi roda ini mungkin akan redam setengah kekuatanku. Kini kekuatanku baru 20%. Sepertinya nanti harus serang sekuat tenaga. Ye Shenton, lulus. Gagal. Hit Laipot. Gagal. Pewaris muda, aku maju, kamu belum sembuh. Jangan maksa. Bagus.
Nirwana Pratama 11,000 ton. Dulu. Mana mungkin? Tua Bangka ini cuma tahap baja. Kok sekuat ini? Tahap baja sempurna. Tak kusangka dia makin hebat. Sekarang dia tak terkalahkan di tahap ini. Sayang, aku di tahap inti. Dia tak pantas melawanku. Pewaris mudanya, Tua. Untung aku tak mengecewakan. Kalau tidak, aku akan bersalah seumur hidup. Kakak Nirwana, terima kasih. Sebenarnya kau lebih tua dariku. Jika tak keberatan, kedepannya aku akan memanggilmu kakak. Bagaimana? Tua, ini aku malu. Aku malah memimpin putus hubungan. Aku pantas mati. Kakak, jangan begini. Lihat turnamen ini, yang lebih kuat dari tahap baja sempurna sepertinya tak ada. Dengan Paman Nirwana, pasti bisa bantu kakak bangkit kembali. Saya ucapkan terima kasih untuk kakak. Ya. Aduh, mana mungkin aku terkuat. Cuma dapat sedikit energi pewaris muda, lalu mencapai kesatuan. Aku cuma kuli. Jangan berterima kasih. Kakek ini juga takut. Benarkah? Memang keluarga sampah. Hanya memelihara sampah. Ayolah, saya akan 1,400 ribu tubuh. Lurus. 30 年tank. Tubuh perkasa langit. Sangat mengerikan. Dia harapan Nusantara. Satu pukulan klan Ayu langsung melesat ke puncak. Selamat! Tuan Muda Raya, Nye Ayu, nanti jangan lupa bantu kami ya. Arif, lihat wajah sombongmu itu. Sangat konyol. Lihat itu. Orang kuat tak merayakan dulu. Aku menunggu saat mempermalukanmu. Sudah kubilang, tak tanda tangan. Aku akan memaksamu kembali ke sini untuk mengubur ibumu. Nyawa ibumu akan kurebut. Dia harus berterima kasih pada aturan ini yang menyelamatkan nyawanya. Dulu, saat aku berperang kemana-mana, siapa yang berani sebut keluargaku begitu? Paman, maksudmu aku pengecut? Bukan. Pewaris muda. Saya. Tenanglah. Aku akan buat mereka menyesal pernah lahir di dunia ini. Baik. Tuan Muda Arif, sisa satu orang lagi. Giliranmu. Guru Samudra, waktunya lanjut ke sesi berikutnya. Panggil atau tidak, kepala keluarga terlemah sepanjang masa. Ini sudah tak ada artinya. Anakku cuma punya kekuatan 100 ton. Dengan lengan dan kaki sempit itu, apa dia bisa? Dia muda. Cik, beraninya kau panggil dia muda. Bocah kurang ajar. Berani kau bantu dorong kursiku? Tentu. Kenapa tak berani? Berdirilah tegak dan pegang baik-baik. Cuma dorong kursi roda, masa tak bisa? Jangan buang waktu. Kalau tak berani uji, cepatnya. Tunggu. Biar ku pegangi sendiri. Agar samsaknya tak melukai pewaris muda. Baik, terima kasih. Gawat. Ada apa, Nak? Ibu, katanya melindungi kakak. Tapi siapa tahu dia benar-benar memegang atau menahan. Itu, jangan biarkan dia memegangnya. Biar ku bilang. Berhenti! Nona, kalau begini, tes pertama pewaris muda pasti akan gagal. Apa kau mau kepala keluarga tidak menepati janji? Pemimpin Jaya sialan. Perkumpulan Nusantara brengsek. Ini baru pulih 20% kekuatanku. Pertama kali serang penuh. Pemimpin Jaya, kau baik juga. Biar ku coba tingkat 20% kekuatanku. Mau pukul atau tidak? Pemimpin Jaya, lihat baik-baik. Cuma memukul samsa. Apa yang menariknya? Karena tinju ini akan keren.
Mustahil! Kedua lenganku ini punya tenaga 100,000 ton. Mustahil! Hil! Berhenti! Kok bisa begini? Pukulan ini pakai tenaga berapa? Paman Jaya, Paman tak apa? Aku tak apa. Kak, Paman Jaya kali ini pasti berhasil. Aris kali ini pasti tak tinggi. Arif Pratama, 200 nongton. Lulus. Lulus. Apa dia lulus? Kakak. Anakku lulus. Ya, lulus. Wah, masih ada 200 ton tenaga yang lolos dari pemimpin Jaya. Sialan, ini tembus. Tangan pemimpin Jaya pasti tak bisa diselamatkan. Maaf, semalam aku terlalu sombong. Aku minta dimaafkan. Cepat turun sana. Cuma tenaga 200 ton, bahkan buat kakakku tak pantas jadi pembawa senjata. Hei, Lim Tua, tak perlu akting setinggi ini. Bocah ini cuma punya tenaga 200 ton. Kok bisa kelihatan terguncang? Jangan-jangan kau sama seperti putramu, juga sampah. Suasana seheboh ini bikin aku kira aku salah hitung dan gagal. Betul! Aku sudah tahu, era keluarga Pratama sudah berlalu. Turun! Tuan Muda. Arif kecil. Kamu benar-benar berhasil. Kedepannya, Ibu yakin kamu bisa. Ibu, lihat Ibu, gagal nangis, berhasil juga nangis. Orang lain bisa mengira aku durhaka dan membuat Ibu marah. Kamu memang durhaka. Kamu terlalu suka petualangan. Tapi kakak, untung teknikmu hebat. Tapi kak, untung teknikmu bagus. Manfaatkan kekuatan lawan. Kamu manfaatkan kekuatan pemimpin Jaya yang mau curang untuk mementalkan kepala keluarga Liam. Maksudmu, teknik ini? Ya, benar, begitu. Dasar nakal. Tapi cepatlah sembuh ya, biar aku bisa lihat teknikmu yang sebenarnya. Astaga, anak muda ini. Ayo Nona, kita beli air buat pewaris muda. Eyo. Tes babak pertama selesai. Hasil dari semua arena adalah 1,000 keluarga nasional setengahnya tersingkir. Tersisa 500 keluarga besar bersaing untuk 100 slot final. Bro, kompetisi tahun ini terlalu ketat. Tahun lalu tak sebanyak ini. Kita bahaya tahun ini. Bodoh, keluarga Pratama sudah musnah. Semua mau berebut. Tentu banyak tahun ini. Jadi kita tak berpeluang di babak ini. Babak ini tes seluruh keluarga. Aku punya cara dapat 1 slot tambahan. Setelah berhasil, kita bersaing adil. Baik. Tes babak kedua dimulai. Perwakilan keluarga menguji kemampuan keseluruhan. Semua anggota bersatu menuju mata air kuno di depan, mengalirkan energi dan tenaga dalam. Berdasarkan tinggi pancaran mata air kuno, 100 yang lolos. Pewaris muda, istirahatlah di babak ini. Aku dan muridku cukup untuk lolos. Simpan tenaga dalam kalian. Siap untuk final. Aku rasakan aura aneh. Hati-hati. Tenang, pewaris muda. Jika gagal, lebih baik mati. Jika gagal, lebih baik mati. Murid, maju. Siap. Nirwana tua, berapa usiamu? Bergaul dengan bocah kecil? Tak tahu malu?
Saat ulang tahun pewaris muda ke-15, aku ingat kau, tua bangka, berlutut di depan keluarga Pratama 3 hari 3 malam, kan? Demi pendekar agung kita, Arif, kau bisa berlutut lama demi hadiah pewaris muda. Sungguh tulus. Jangan senang dulu. Kita lihat berapa banyak energi dalam yang bisa kau alirkan. Karya! Apa yang kalian lakukan? Sejujurnya, mata air kuno di Gucci itu sudah kami ganti jadi mata air iblis. Berapa banyak tenaga dalam yang dilepas? Semuanya. Kecuali kalian semua mau mati dan berikan tenaga penuh, mungkin ada sedikit gelombang. Kalian berani. Kepala Dojo. Setetes mata air iblis ini bisa menelan tenaga dalam besar. Bagaimana ini? Kenapa? Kalian takut? Yang takut itu pecundang. Kami hanya tak ingin pewaris muda karena kami kehilangan kesempatan lolos. Bagus. Memang murid Nirwana. Kalian berani. Sebelum naik, aku sudah berjanji besar. Biar pewaris muda menunggu kemenangan kita. Kalian pikir apa yang harus kita lakukan setelah itu? Pewaris muda menganggap kita keluarga. Masa kita mau menyerah? Orang sejati, teguh pada janji. Maju! Baik. Guru akan hidup mati bersama kalian. Hidup mati bersama! Biar dia mati saja. Para murid, ikut aku menangkan babak ini. Nikmatilah Nirwana tua. Sudah kuduga, kau pasti lompat ke jurang ini. Pertandingan ini takkan mengecewakan. Murid-murid, ikut aku maju. Keluarga Liam dan Chow, mata air kuno menyembur 1 meter. Giliran kalian, keluarga Pratama. Putri, ekspresi Nirwana aneh. Harusnya ada reaksi. Ini mata air iblis. Kepala dojo, ada reaksi? Tidak, tak ada reaksi. Mata air iblis ini sangat kuat, kawan. Ini saja yang ada. Ambil semua. Mundurlah kalian. Aku ajar kalian lama. Energinya cuma segini. Cuma bikin malu saja. Siapa yang mundur? Pergi kalian. Kawan, yang tak tahan duluan jadi anak angkat kita. Aku tak mau jadi anak kalian. Mata air iblis kecil, gampang. Jangan, kalian. Turunlah kalian. Kumohon, jangan lakukan. Pergi kalian. Darahku menyinari langit. Persembahan. Aku bisa jadi ayah angkat kalian. Di kehidupan selanjutnya, aku jadi kakak terbesar. Mati juga mau ambil untung dariku. Mimpi, persembahan. Akhirnya bisa tegak di depan pewaris muda. Persembahan. Jangan, turunlah kalian. Kepala keluarga lama, pewaris muda. Aku sangat bersalah. Aku tak seharusnya mundur dan mempermalukan Dojo Nirwana. Kini murid-muridku membanggakan Dojo. Aku ini tak mungkin lebih buruk dari murid-muridku. Persembahan hidup! Pewaris muda! Pewaris muda, maaf. Aku tak hanya mempermalukan Dojo Nirwana, tapi juga mempermalukan pewaris muda. Masih ingat aku pewaris muda? Malah bertahan sendiri tanpa memanggilku. Ingatlah, kalau kalian terluka, aku tak pantas jadi kepala keluarga. Ikut aku maju! Maju! Baik! Kok bisa begini? Berapa banyak tenaga dalam, Arif? Tidak mungkin. Aku sedang bertanya, kok bisa
bisa begini? Kurasa Arif itu sendiri tak punya banyak tenaga dalam. Cuma fiziknya yang special. Tenaga dalamnya sangat murni. Ditambah tenaga dalam si Tuan Nirwana, baru bisa memenuhi mata air suci. Kalau dia lulus kali ini, kalian tahu akibatnya. Pewaris muda, kurasa tarikan mulai memudar. Jangan lengah, menangkan ini sekaligus. Kalian dengar kan? Hitung mundur 3. Alirkan tenaga dalam sekuatnya. Menangkan! 3, 2. Kepala keluarga Pratama, sudah pikirkan? Menyerah dari pertandingan ini dan serahkan tempatnya. Kalau tidak... Kak, jangan pedulikan aku. Aku tahan. Aku bisa tahan. Untung aku sudah siapkan rencana cadangan. Berani tinggalkan ibumu dan jalang ini di panggung, pasti kau punya kekuatan. Sialan. Kepala keluarga Liam memang cerdas. Sudah siapkan mata air iblis? Kalau tidak, sulit mengalahkan jalang ini. Tak disangka, gadis ini ternyata di tahap langit. Putri, kalian tak tahu malu. Pewaris muda. Menarik, menarik. Ini ekspresinya. Arif, mohon padaku. Aku sangat ingin melihat ini. Yang dulu kuat, kini berlutut di bawahku, menjilat sepatuku. Arif, mohon padaku. Ku beri kau kesempatan bertarung denganku di final. Kalian tak tahu siapa yang kalian usik. Sebaiknya kabur sekarang juga. Hari ini adalah hari kalian bertemu Raja Neraka. Gadis ini galak juga. Tak apa. Aku suka yang galak. Jadi pelayan di keluarga Chow. Ku jamin hidupmu jauh lebih baik dari dengan pecundang ini. Tak kusangka kalian punya mata air iblis. Putri, aku lengah. Arif, banyak yang kau tak tahu. Kalau tak menyerah, ku buat kau tahu betapa tragis istrimu malam ini. Keluarga Liam, keluarga Chow, mulai hari ini, kalian takkan ada lagi di Nusantara. Beraninya kau mengancamku. Lihatlah situasimu sekarang. Ini bukan ancaman. Ini peringatan keluarga Pratama. Wah, kau hebat sekali. Aku takut banget. Apa? Apa katamu? Apa? Cuba saja sentuh mereka. Ibu jadi beban kalian. Ibu tak seharusnya datang. Tak apa. Percayalah pada kakak. Percaya siapa? Tuan, panggil Tuan. Minggir, panggil Tuan. Ingat ini. Hari ini momen puncakmu. Tapi kau tak punya besok. Benarkah, Nona? Kurasa setiap hari ke depannya dan setiap malamnya adalah momen puncakku. Tidak mungkin! Nirwana, serang! Baik! Ini salah paham. Semua salah paham. Ya, semua ulahnya. Bersekongkol dengan Ayu untuk menjebak keluarga Pratama. Tak ada hubungannya denganku. Aku dipaksa. Akhirmu, bukankah kepala keluarga sudah bilang? Bunuh diri, biar aku tak repot. Arif Junior, jangan. Tolong lepaskan aku. Kakak Nirwana, aku mau jadi saudaramu. Aku mau kembali ke keluarga Pratama. Lepaskan aku. Jangan asal senyum. Mautmu sudah pasti. Jangan buat waris muda ulangi. Cepat, bunuh diri. Ujian ini, keluarga Pratama pantas jadi juara. Kepala keluarga Pratama sudah lulus. Jangan terlalu keras dan langgar aturan. Utama Samudra, kau mau menghalangiku? Karena aku pengawas arena, aku punya tugas. Tolong hargai aku. Lepaskan mereka. Kepala keluarga kami tak turun tangan habisi nyawa mereka berdua. Itu sudah sangat hargai kau. Utama Samudra. Air suci diganti mata air iblis.
keluarga Liam dan Chow menyerang keluarga di tribun. 3. Turnamen bela diri diam saja. 3 hal ini tak akan kupermasalahkan. Hilang dari pandanganku. Atau kau juga akan kubasmi. Jangan melukai orang di arena. Guru, jangan pergi. Arif mau membunuh. Dia melanggar aturan. Tolong bela kami, Guru. Guru, tolong selamatkan aku. Aku baru stabil di Provinsi Timur. Aku masih ada keluarga. Guru, tolong selamatkan aku. Guru. Aku tak ingin ikut campur. Kalau kalian tak keterlaluan, takkan begini. Kini, kalian malah menyalahkan aku juga. Tak tertolong. Semua salahmu. Katamu punya rencana cerdas, bisa dapat 1 kuota lagi bekerja sama dengan Putri Ayu. Ini semua salahmu. Kepala, gawat. Pengurus lapor. Baru saja, grup emas hitam gelontorkan 100 triliun dan saham kita terdilusi semua. Kepala, pelabuhan kita diblokir orang Pulau Pendekar. Banyak pesanan tak bisa masuk. Kita harus bayar denda mahal. Gawat. Kita tamat. Kau, Arif, mustahil. Semua keluarga sudah batal kontrak dengan keluarga Pratama. Aset keluarga Pratama turun 80%. Bagaimana bisa punya dana sebanyak ini? Pewaris muda suruh kalian lenyap di Nusantara, kalian harus lenyap. Kalian pikir pewaris muda kami cuma bercanda? Hebat sekali kepala keluarga Pratama. Selamat jadi peringkat 1 dan menundukkan 2 orang tak tahu diri. 2 sampah ini mengganggu tontonan kau memohon. Bunuh mereka untukmu. Pewaris muda, Putri Ayu yang janji kerjasama. Mata air iblis juga darinya. Bukan salahku. Aku benar-benar tak bersalah. Chow muda, ngapain kau sembunyi di sini? Ayu Raya mau membunuhmu. Aku tak janji melindungimu. Ayu Raya, Arif, ya, Ku dengar fisikmu agak spesial. Tahu babak ketiga berarti apa? Berarti aku bisa habisi klanmu. Lalu giliranmu. Tentu, asal kau bertahan sampai akhir. Berisik. Nanti jangan mati cepat. Pertarungan final mulai. Juara bertahan nomor 1. Juara babak pertama. Ketua Balai Perkumpulan Nusantara. Tubuh Perkasa Langit. Inti awal Ayu Raya. Bertahan nomor 2. Juara babak kedua, mantan pewaris keluarga Pratama, pemimpin 1000 klan, kebangkitan tubuh lemah, tahap master utama, Arif Pratama. Kenapa pewaris muda kita malah disebut kebangkitan tubuh lemah? Sekarang serangan dimulai. Sampai tersisa 2 orang, mulai final. Serang sekalian. Buang waktu. Aku cuma bertahan. Ku beri kalian kesempatan pergi. Ayu Raya memang hebat pamer. Kamu Arif juga mulai pamer. Itu baru namanya keren. Arif, jangan konyol. Baik, dengarkan aku. Nanti, pukul si brengsek ini. Walau kalah, bantu pewaris muda habiskan tenaga ini. Habisi dia! Serang! Keluarga Pratama
benar-benar hancur. Jangan lukai mereka! Buka, sialan! Semua tanding! Kenapa serang dari belakang? Mau membunuh? Berikutnya. Biar ku hadapi kau! Hei, jangan! Kepala dojo, kami maju duluan. Anda maju terakhir. Begini lebih menguntungkan. Muriku! Luka pada kerabatku akan kubalas 100 kali lipat. Aku takut kau main-main. Jadi kerabatmu ini kukorbankan. Asal kau kesal, aku puas. Aku suka menyiksamu. Gimana kalau kau turun dari kursi roda itu, merangkak di tanah, dan mohon padaku? Tentu, aku belum tentu lepaskan sampah ini. Tapi kau bisa coba. Mungkin moodku bisa berubah. Waris muda! Muridku! Tuan, jangan! Muridku! Aku bicara dengan tuanmu. Bicara tingkat tinggi, kau ikut campur? Baik, aku turun kursi roda. Kau lepaskan dia. Yang ini mau mati. Yang berikutnya, ku pertimbangkan. Cepat! Merangkak di tanah. Merangkak, merangkak, merangkak. Kenapa melihat keluargamu merangkak, tak berani maju? Sialan, hentikan! Sialan, berlutut kau! Cuma turun kursi roda. Cuma berlutut. Maumu. Hei waris muda, jangan tunduk demi kami. Apa kau ingin kami seumur hidup dalam rasa bersalah? Ayu Raya, serahkan nyawamu. Huruf. Dunia bersatu. Biasa saja. Padahal, kalau ku sabar, biar aku yang lawannya. Padahal aku sudah kuat. Kenapa masih ada yang terluka? Nirwana, ikutlah aku. Ku buat kau pengawalku. Kenapa? Kenapa? Sialan, pengawalmu! Aku paham. Aku salah. Kesalahanku. Kau tak berguna. Ikau. Aku kurang angkuh. Pewaris muda, bukankah Anda mau selidiki pembunuh? Paman Nirwana, aku salah. Salahku sembunyikan kekuatanku dari awal. Harusnya aku menghancurkannya. Menghancurkan para bajingan ini. Ini salah kami. Terburu-buru balas budi, pewaris muda. Ibu, bawa Paman Nirwana berobat dulu. Nak, sejak kapan?
Maaf buat ibu cemas. Pi, takkan lagi. Ibu, kita bawa Paman Nirwana turun dulu. Panggilan kepala keluarga, seberapa besar tanggung jawab yang harus ditanggung anakku? Ibu, ini memang tugas kakak. Satu hari nanti, anak ibu akan menjadi kepala keluarga yang tangguh. Ayu, kemarin aku sudah menceraikanmu. Semua kejadian hari ini, aku, Arif, akan mengingatnya selamanya. Kita putus hubungan. Hubungan kita berakhir. Kau sudah lama cacat. Kenapa tiba-tiba pulih? Hilang kendali, jadi orang cacat. Harusnya kau selamanya cacat. Selamanya cuma... Tak mungkin. Perkumpulan Nusantara, Khan Ayu, keluarga Chow, keluarga Liam, dan keluarga Wijaya. Setiap kalian berlumur darah, kawananku. Mulai hari ini, aku sendiri mewarisi jabatan Komandan Kakek, tahta ayah, dan bendera saudara. Kalian harus bayar dengan darah. Inilah aura yang benar. Di kalangan pendekar muda, aku rela mengakui kau yang terkuat. Ayo, keluarkan semua kartu es klan Ayu untuk melawanku. Kak, cepat hancurkan sampah ini. Diam kau! Aku sendiri yang bunuh dia. Aku akan beritahu semua orang. Aku yang terkuat di generasiku. Aku raja yang tak bisa dilawan. Untuk siapa kuasaku? Negara, hukum penjahat. Ikuti alami, singkirkan iblis. Ayu Raya, perlu hitung mundur? Tak perlu. Majulah. Aku tak lihat gerakannya. Bagaimana bisa? Aku tak terkalahkan. Aku terkuat di generasiku. Mustahil. Bahkan gerakannya tak kulihat. Muridku! Dasar bocah sialan. Beraninya kau lukai murid. Akan kuhancurkan tulang ibumu. Inikah trik terakhir klan Ayu? Kau bukan master utama. Bukan baja. Inti. Kau sebenarnya Baka, Inti. Kapan komandan ini pernah bilang 7 tahun lalu? Aku cacat karena kesalahan kultivasi, bukan gagal naik tahap. Mungkinkah? Nona, cepat pergi. Mengacaukannya. Arif tak gagal naik tahap. Dia kultivasi ulang. Seseorang, cepat bawa Nyonya pergi. Lari, lari sejauh mungkin. Nyonya, Anda tak seharusnya kemarin batalkan pertunangan di kuburan Pratama. Anda terlalu melampaui batas. Lari? Aku lari? Kenapa aku? Kakakku belum kalah. Dia tak mungkin kalah. Apa kalian sudah gila? Memangnya kenapa kalau aku batal nikah? Anggota Pratama sudah mati semua. Sejak pemakaman kemarin, keluarga Pratama bukan lagi pemimpin 1000 klan. Nyonya, aku mohon. Cepat pergi. Lihat. Anda... Arif masih... Dia masih komandan besar dulu. Komandan besar apanya? Dia tetap pengecut. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang bermasalah. Aku tahu. Pasti jalan sialan ini. Pasti dia yang mengacaukan. Perkumpulan Nusantara tak boleh kalah di sini. Arif sudah curiga pada kita. Dia tak boleh dibiarkan hidup. Apa yang kau lakukan? Jangan bilang padaku. Sebagai juri, kau mau serang diam-diam. Kakek botak, aku sudah menyerang tadi. Kau tak ikut campur. Minggir! Atau kau ikut mati? Aku ikut mati. Aku tak bisa diam saat kau serang Komandan Arif. Komandan Arif? Kau main tipu-tipu denganku? Seperti yang kukatakan, Komandan tua tiada. Sayang tak ada lawan lagi. Utama Samudra bukan ketua pedang. Kini ada penerusnya. Aku hidup. Tak ada yang bisa membunuhnya. Kakek botak, hari ini perkumpulan Nusantara akan mencapai puncak dunia bela diri. Siapa yang berani mengacau, takkan ku ampuni. Jangan salahkan aku tak berhati. Koba saja.
Tua Bangka, suruh mereka keluar. Muridku, kalah atau menang, perkumpulan Nusantara kita akan sangat terluka. Muridku, bertahanlah. Tunggu aku habisi kakek botak ini. Aku akan bantu. Sudah kubilang, pakai semua kartu asmu untuk melawanku. Utama Samudra, lakukan tugas jurimu saja. Arif kecil, kamu baru sembuh. Apa masih kuat? Jangan paksa diri, jangan nekat. Ibu, aku seharusnya sudah lama sombong. Tenang, Bu. Sayangnya, sekarang berjuang di sisi Anda. Dan mati bersamanya pun tak bisa. Aku sungguh tak berguna. Paman Nirwana, istirahatlah. Ibu, aku tahu, kemarin ibu kehilangan banyak kerabat. Tinggal satu anak, Arif. Jadi takut kehilangannya. Tapi percayalah pada kakak. Dia benar. Karena prajurit Pratama tak pantas berakhir begini. Jalan! Kalian pantas hancur di kuil! Keluargamu tinggal satu pewaris laki-laki. Masih berebut. Masih tak pasrah. Tak sadar diri. Nyerah dan dimakan kita. Serahkan posisi puncakmu. Kau yang tak sadar diri. Aku sudah muak dengar alasan licikmu. Ini yang namanya kebenaran. Jalang, pernah rasakan? Pernah pas buka mata, jutaan orang sujud di bawahmu? Rasanya gimana? Kau tahu jalan-jalan bawa kartu hitam ini rasanya bisa segalanya? Kau anggap harapan dan kebahagiaan mereka sebagai sujud. Kau mau ngajarin aku? Dasar jalang. Kau tahu apa? Aku muak di pertengahan gunung. Kau tak paham, puncak keluarga Pratama itu rasanya seperti apa? Biar ku beritahu, di puncak tertinggi adalah 3 generasi Pratama yang berkorban demi negara. Mereka menarik kalian di pertengahan gunung untuk memperkuat Nusantara. Setiap batu di puncak itu dibangun Komandan Tua Pratama, Komandan Ayah, dengan susah kau jauh di bawahnya. Omong kosong, cuma karena punya 2 pendekar agung. Sekarang mereka sudah mati. Biar ku tunjukkan apa itu kebenaran. Dan siapa yang mau bunuh wanita tua Jalang ini? Dan Jalang Ibu Arif itu? Miliaran ini akan jadi miliknya. Ambil. Kenapa nggak diambil? Uang, ini uang loh. Uang aja nggak mau. Gila ya. Jangan mendekat. Bisa terima, tapi harus bisa menghabiskannya. Aku tak mau. Bagaimana kepala keluarga Lia mati? Aku masih ingat jelas. Ini kau. Keluarga Chow dan Li tak tahu diuntung. Kau pikir aku mau jadi kambing hitam? Ini kan uang. Kalian malah tak mau. Kami buta atas kesalahan kami. Ini semua paksaan Putri Ayu. Aku tak mau melihatnya lagi. Pengawal, seret wanita ini pergi. Lepaskan aku. Kalian gila ya. Lepaskan aku. Aku sudah tahu. Keluarga Pratama tetap takkan pernah tumbang. Kami bersedia. Aku juga tak mau melihat kalian lagi. Klan Ayu tak berdaya. Tak ada kartu as, maka ini berakhir. Jika masih ada, komandan ini menunggumu. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Arif, kau sombong sekali ya. Sudah lebih menahan diri dari dulu. Arif, aku pasti membunuhmu. Cepatlah. Tunggu saja. Tahun depan di hari ini adalah hari kematianmu. Selamat tinggal. Dia kabur? Tubuh perkasa inti malah kabur di depan Komandan Arif. Jujur, apa yang terjadi tadi? Aku tak lihat jelas. Sepertinya hanya sebentar. Mau kemana? Belum beri hadiah ke kakakku. Ngapain buru-buru? Muridmu kabur. Apa katamu? Hari ini aku tertipu kalian. Tapi jangan sombong. Dengar ya, aku puncak dunia bela diri. Kalian tak bisa menghalangiku. Hahaha. Oh ya? Juara kedua, Kurniawan Santosa. Kenapa kau di sini? Bukannya kau di ibu kota? Kenapa aku di sini? Apa kau belum tahu? Komandan Arif. Komandan Arif. Komandan Arif,
Tadi panggil Arif apa? Panggil pewaris muda, Komandan Arif. Keluarga Pratama, kita kembali ke puncak. Benarkah? Ya, benar. Benar juga. Tan Komandan, bukan pewaris muda. Siapa lagi? Awalnya aku cemas. Komandan sepertiku hanya pengganti sementara. Usiaku sudah begini. Minta aku maju lagi berperang di depan. Karena kau sudah pulih, jabatan komandan milikmu. Aku takkan mengecewakan. Komandan Muda Arif. Lalu, bagaimana kau mengurus bajingan ini? Dia cuma anjing serikat naga merah. Semua ini ulahnya. Apa? Serikat Naga Merah? Organisasi bawah tanah terbesar. Bukankah sudah dihancurkan, ayah? Cepat katakan. Setelah mereka kalah, mereka masih kuat. Selalu bersembunyi. Sampai ada peluang, baru menyerang. Tapi aku tak lakukan apa-apa. Aku cuma jaga. Tidak. Mereka langsung menangkap banyak anggota Pratama. Keponakan, menurut info yang kudapat, keluarga Pratama sepertinya ada pengkhianat. Siapa? Ini buruk bagi keluarga Pratama. Pewaris muda, bicara di tempat lain. Tak perlu, katakan saja. Orang ini adalah kerabat jauh Pratama. Master inti terhebat, Pratama Satria. Tidak mungkin. Anak paman sepupu. Keluarga tak pernah merugikannya. Mana mungkin? Mana mungkin dia melakukan ini? Kenapa? Paham, ada buktinya. Kok bisa dia? Kakek selalu menganggapnya anak sendiri. Kok bisa dia? Buktinya di sini. Ini sangat rahasia. Kak, apa rencanamu? Dengar semua, keluarga Pratama, besok buka rapat 100 klan. Sampaikan titahku, seluruh Nusantara, 1000 klan kirim ucapan selamat. 100 klan, kota ini wajib hadir. Ada aku, semua tak berubah. Astaga, keluarga Pratama kembali dengan gaya, menyuruh 100 klan tunduk. Setelah keluarga Pratama jatuh, ini berita terbesar era baru. Keluarga Pratama kembali ke puncak. Pewaris muda warisi jabatan komandan. Siapa berani menolak? Kami siap kembali di bawah keluarga Pratama. Lindungi negara. Hancurkan kegelapan sepenuhnya. Hancurkan kegelapan. Keluarga Lau Kota Hijau datang menghadap komandan. Sembilan tulang gunung awan datang merebut tahta. Raka Merah Pulau Pendekar datang menghadap komandan. Keluarga Dwi Puncak Kembar datang merebut tahta. Kak, tinggal Pratama Satria dan Putri Ayu. Yang lain sudah kumpul. Bisa gantikan aku ke pintu menjemput ibu? Ibu. Berhenti. Maaf, macet. Macet? Naik mobil apa?
Aku naik mobil Phantom. Aku selalu naik mobil VIP. Selalu lewat jalur khusus yang dibuka jalan. Naik mobil Phantom tentu macet. Naik mobil Phantom, Tapi tak berhak hadir di upacara komandan. cari tempat duduk sana. Kenapa? Apa Ratu izinkan kau duduk di sini? Pergi berdiri di sana. Keterlaluan! Semua di sini orang hebat. Klan Ayu. Juga keluarga terhormat. Jangan kau hina! Gunung Awan. Berani bicara langsung dengan Komandan Arif? Beraninya. Komandan Arif apanya? Apa aku mengakuinya? 9 tulang. Kalau tak tunduk, aku tak bisa lindungimu. Suruh dia turun dari jabatan komandan dulu. Jangan panik. Kekuatan Arif, aku agak tahu. Dia stagnan 5 tahun. Serang dia bersama. Tak mungkin dia habisi kita. Benar! Benar! Habiskan dia! Ada peluang duduk di sana. Kita saling untung. Sebelum rapat dimulai, aku mau umumkan 2 hal. Pertama, yang patuh akan sejahtera. Kedua, yang melawan akan mati. Setelah 2 syarat ini, siapa setuju, siapa menolak? Aku menolak. Sesak napas. Energi Pataya Komandan Tua! Gunung Awan Puncak Kembar ikut bunuh Komandan Tua, merampas harta rakyat. Biarkan muridnya menindas. Kemarin, 2 anggota keluarga Lau Kota Utama, pendekar muda 12 tahun. Hanya karena mengincar ibunya, saat ditolak langsung membantai. Apalagi yang kalian tak berani lakukan? Apalagi yang kalian tak berani lakukan? Aku tidak. Semua keluarga tunduklah. Serahkan pelakunya untuk dihukum. Semua dikelola Kepala Keluarga Pratama, Puspita Wijaya. Apa? Berani menindas kami dengan kekerasan dan malah menyuruh kami dikelola oleh seorang wanita. Mana mungkin? Mana bisa seorang wanita jadi kepala keluarga kami untuk mengurus 1000 klan? Tuan Muda Arif, ini tidak masuk akal kan? Aturan, aku yang tentukan. Gunung Awan, dari gubuk di gunung sampai kuasai 7 pegunungan, siapa yang membantumu? Itu Ketua Puspita. Puncak Kembar, dari tak ada arah sampai jadi pemimpin sekte. Siapa yang membantumu? Itu Ketua Puspita. Kenapa masih rebut, Komandan? Kami salah, Komandan Arif. Siapa lagi yang mau rebut, Komandan? Kalian semua ditipu. Aku Kepala Keluarga Pratama, pewaris jabatan Komandan. Akulah Kepala Keluarga Pratama, pewaris jabatan Komandan. Kakak Satria, Arif dan Jalang itu, mereka menindasku. Oh, merebut posisi kepala keluarga, menindas istri kepala keluarga. Aku mewakili keluarga mencoret namamu. Satria muda, benar-benar kau. Apa yang kau bilang? Kau mau mencoret Arif? Oh ya, kau juga. Kalian, ibu dan anak, dicoret. Satria, sejujurnya, aku tak ingin kau datang. Sayangnya, kau tetap datang. Sebagai pewaris cabang keluarga Pratama, kau dulu melakukannya dengan baik. Kau hebat. Arif, siat kepala keluarga lama.
Jelas tertulis. Akulah kepala keluarga yang baru. Kertas apa? Kau. Ya, kau merobek wasiat. Komandan Arif, Anda langsung membakarnya. Mungkin akan memberi mereka celah dengan alasan tak bisa membedakan keaslian wasiat itu. Perlu bukti? Semuanya perlu bukti. Tidak! Pratama Satria, terima hukuman sendiri. Aku tak menunggumu. Jangan buang waktu, Komandan. Kamu ketagihan akting ya? Ayu Daya, pemimpin jaya! Siap! Bunuh pengkhianat keluarga. Berebut jabatan komandan. Baik! Lontar! Pratama Satria, sebelum aku bertindak, ini kesempatan terakhir. Terima hukuman, 3.000 pukulan. Jika kau tak mati, ku beri kau hidup. Aku sudah lama ingin tertawa. 3.000 pukulan. Kepala keluarga lama sudah pikun, minta hal yang konyol. Arif, jangan banyak omong. Hari ini adalah hari keluarga Pratama berubah total. Ayu Raya, serang! Siap! Arif, lihat! Ini namanya kekuatan! Benar-benar kuat dendamnya. Arif, semua yang terjadi kemarin, hari ini, akan kubalas sedikit demi sedikit. Sampah yang hidup tergantung pada Pak Kurniawan. Hari ini, guru dan murid ini akan mengirimmu ke neraka. Apa yang kau lakukan? Ku tanya apa yang kau lakukan? Apa kau merasakannya? Apa kau merasakan dendam mereka? Ini semua anggota perkumpulan Nusantara benci padamu. Kau bahkan menyerap murid-muridmu. Aku sudah tak tahu malu. Tak kusangka kau ini masih manusia. Kalian paham? Inilah Akibat Kelantan besar tanpa pengawasan. Komandan Arif, kami berdua benar-benar tunduk. Tolong izinkan kami membunuh 2 binatang ini. Kalian tahu apa? Bisa berkorban untuk raja mereka. Dan dengan raja mereka menjadi satu, itu adalah kebanggaan mereka. Seranglah sekaligus! Mundulah. Baik. Aku tahu, banyak di antara kalian meragukan kekuatan. Sekarang aku akan memberitahu kalian. Aku akan buat teladan untuk menunjukkan kuasa. Ada bajingan yang suka saat aku bertarung menyerang keluargaku. Aku muak. Yang masuk lingkaran ini akan lenyap. Lenyap! Kau balas saja. Dasar anak haram. Waktumu habis. Masih sombong. Satria dapat posisinya. Kalian ibu dan anak akan dihancurkan dan disiram ke kotoran anjing. Tunggu apa lagi? Belum makan. Lanjut. Mana mungkin? Aku tingkat langit. Serap banyak roh. Mana mungkin? Mana mungkin? Sehari tak jumpa. Kok bisa jadi sekuat ini? Masa tubuh perkasa langitku kalah begini? Kalau tidak, apa yang kau harapkan? Kepala keluarga, Kak Satria, kok bisa begini? Cepat cari cara. Gimana ini? Tak, cepat hancurkan bajingan ini. Cepat! Berisik! Kau
berani memukulku? Iya, jangan sentuh aku! Barang murahan! Kenapa kau tega padaku? Mengaku. Tolong aku. Aku punya uang. Tuh beri uang. Aku masih suci. Aku jadi milikmu. Tolong aku. Kenapa kalian tega menindasku? Bukankah sudah kubilang, aku tak mau melihatnya. Putri, gimana dia bisa masuk? Kak, dia bersekongkol dengan Satria, mengkhianati keluarga Pratama. Dia pantas dihukum oleh kakak. Cepat, bawa dia pergi. Dosamu akan dihukum sesuai hukum. Maaf Arif, apa kita masih bisa? Aku masih ingat masa kecil kita. Cukup! Sudah lama kau tak peduli pada masa lalu. Kenapa kau tega? Apa aku tak beri kau muka? Berdirilah! Jalan! Kak, lepaskan aku! Biar aku bawa isteri dan anak. Aku janji, aku akan pergi dari Nusantara. Tak akan muncul lagi di hadapanmu. Tuan, usaha diserang. Kerugian besar. Kepala keluarga hancur. Banyak korban. Apa? Bos, pelabuhan diserang. Laut terbakar oleh api. Siapa pelakunya? Serikat Naga Merah menyapa kalian. Sebagai hadiah, terimalah. Masih ada sisa Serikat Naga Merah. Bunuh! Akhirnya datang. Komandan Arif, kau mirip komandan tua. Jangan banyak omong. Katakan, di mana, kapan? Kuil Pratama, siap menunggu. Biar istrimu tak perlu mengurus mayatmu. Baik, biar Pratama saksikan balas dendam. Hamba pamit dulu. Kuil Pratama, tunggu Komandan Arif. Berhenti! Berhenti! Ya, tenang. Bawa aku. Jangan tinggalkan aku. Komandan Arif, apa pesanmu? Ada dua hal yang butuh bantuan. Katakan. Yang pertama, bawa sampah ini ke majikanmu. Di sisiku, aku cuma bisa tangkap, tak bisa bunuh. Jangan! Aku berdosa! Aku berdosa! Aku mau dipenjara! Aku bersalah! Aku berdosa! Bibi, aku salah! Tangkap aku! Aku mau dipenjara! Keluarga Pratama hanya punya satu kepala. Kau yang memaksaku! Arif! Yang pertama sudah selesai. Katakan yang kedua. Yang kedua, tinggalkan nyawamu. Apa? Aku utusan. Utusan tak boleh dibunuh. Tak tahu malu. Pengkhianat negara, kacung kejahatan. Berani di depanku berlagak hebat. Masih mau aku bicara sopan? Jangan lupakan darah leluhur. Lupa itu dosa. Ingatlah. Di depan musuh hanya satu kata. Bunuh! Arif! Aku utusan! Aku utusan! Tidak, kau musuh. Kak, kurasa jangan pergi. Biar ksatria yang mengepung, lalu pendeta yang menyerang, lebih aman. Serikat Naga Merah, walau aku di negeri utara, telah dengar kehebatannya. Putri, yang bisa kuatasi. Kenapa harus biarkan prajurit beresiko? Arif kecil.
ayahmu dulu. Aku tahu, kakek dan ayah bersatu lawan Serikat Naga Merah dan terluka parah. Tenanglah, aku yakin. Walau tidak, musuh sudah sampai di depan pintu. Aku tak bisa mundur. Harap Komandan Arif maju. Kami tak sebanding. Tolong selamatkan kami. Baru ingat pewaris muda kami. Tadi di mana? Pengecut! Nirwana. Banyak di antara mereka sama seperti dirimu, takut kehilangan orang. Tapi kalian harus ingat, takut mati wajar. Tapi jangan jual sesamakan demi hidup. Kami patuhi ajaran Komandan Arif. Aku segera kembali. Pewaris muda, hamba bersujud menyambut kemenangan pewaris muda. Apa sepadan? Jangan lupakan leluhur. Banyak yang tak sepadan. Hanya satu alasan yang sepadan. Cukup! Tak mau basa-basi. Mau keluar sendiri untuk dipenggal? Atau ku bawa keluar dan ku penggal? Serikat Naga Merah. Berjalan di udara, menggeser bintang. Komandan Arif memang pahlawan muda. Ada bisnis besar. Mau kita bahas? Atau taruh? Apa tertarik duduk dan ngobrol? Semua pilihanmu sebelum aku masuk sudah. Kau tak pantas berdebat denganku. Kedua, lawan langsung kau tak sekuat itu. Berlutut atau kau mati tak tenang. Berlutut, ayahmu takkan tenang. Sesepuh, jangan hina. Arif, hancurkan uratmu atau aku yakin sebelum Kau bunuh kami, papan arwah adikmu dan leluhur Pratama. Mana dia? Mana Arif? Kapan dia menghilang? Arwah Pratama. Lalu kenapa? Sampah! Maaf, membuat kalian terganggu. Oh ya, tak terpikir ayahmu, kakekmu yang terkuat, kenapa bisa mati? Pernah dengar kekuatan habis dan tenaga terkuras. Mereka mati lelah. Tanpa persiapan. Apa aku akan muncul? Aku selalu berhati-hati, terutama pada komandan besar. Karena aku sudah bilang, sebelum kau menghabisi kami, aku yakin anggota Pratama mati tak tenang. Itu bukan omong kosong. Kalian berani memprovokasi komandan ini. Sepertinya kalian tak bohong. Kau lebih menyenangkanku. Tentu saja. Mana mungkin aku bohongi anak? Jangan sok tua di depanku. Tak ada jalan yang tak bisa komandan ini lalui. Tak ada orang yang tak bisa komandan ini bunuh. Tubuh abadi bukan modal si tua kejam sepertimu untuk sombong. Wah, tubuh abadi. Masa tak boleh sombong? Kuat. Pantas, kau pernah naik turun menjadi kepala keluarga generasi baru. Tahu tidak?
Saat kakekmu sekarat, dia berlutut sujud padaku, minta ku ampuni nyawa kalian. Diam! Waktu itu, seingatku, tangan yang patah duluan, kan? Tangan mana yang patah duluan? Satu tangan menopang tanah. Sujud, satu tangan patah. Sujud lagi, satu lagi patah. Bilang, diam! Ku bilang, diam! Energik juga. Kami 4 di puncak langit. Setengah langkah ke Pendekar Agung. Kau lebih kuat dari kakekmu? Tapi dibanding ayahmu yang nangis, kau 10 kali lebih kuat. Dengar akan mati, aduh dia nangis. Mustahil! Dibanding adik-adik sampahmu, kau 100 kali lebih kuat. Mereka beramai-ramai menyerangku, baru bisa mengalahkanku. Saat aku bangkit kembali, adik-adikmu sialan. Mereka putus asa. Mereka berhenti, langsung menyerah. Mustahil! Tak ada yang mustahil. Manusia itu, putus asa itu wajar. Tapi sejujurnya, kalian juga kasihan. Hasil akhirnya hanya sayang sekali. Komandan muda, berjuang sendirian. Tak ada yang bisa membantumu. Siapa bilang? Meski kalah, kami hidup mati bersamamu. Membosankan. Bunuh sampah sangat mudah. Meski kalah, kami hidup mati bersama Komandan Arif. Meski kalah, kami hidup mati bersama Komandan Arif. Jangankan pendekar gunung, pendekar seisi kota pun datang. Takkan bertahan lama. Arif, itu saja. Kau dan leluhurmu sangat berbeza. Sebelum mereka mati, tak melibatkan siapa pun. Langit terputus. Kenapa tinggalkan aku? Komandan Arif, biar saya masuk dan berjuang bersamamu. Kumohon. Komandan Arif, biar saya mati untukmu. Anda mati untuk kami, tak sepadan. Kepala keluarga, Bagas menyerah. Kepala keluarga, kami salah. Sudah suruh klan mengaku salah. Kumohon beri kesempatan. Laka Merah menyesal. Yaga Ibu. Sayangnya, di dunia ini cuma ada ilmu segel diri. Ada ilmu segel orang. Hari ini akan ku segel kalian di sini. Tak ada yang bisa keluar. Sampai ku temas kalian tak mau bangkit lagi. Arif, kau gila. Gila? Cocok untukku. Siapapun kalian, takkan ku ampuni kalian. Sudah pagi. Bangun. Saatnya dihajar. Kudengar 10 tahun ini ada penjahat di luar. Panggil dia. Aku mau bicara dengannya. Baik, sebarkan Komandan Arif kembali. Ingin keluarganya makin besar. Suruh dunia. Tenanglah. Apa? Aku bilang begitu? Ya. Bocah nakal. Bukannya di episode pertama kau bilang mau bangkitkan keluarga? Benar, mau bangkitkan keluarga.